kali tuh. Ya kan depan orang masuk dikit. Di sini, jadi di sini teh. Sedap. Loh, makan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, seperti biasa, aku share aktivitas aku. Ini lagi di dapur ya, mau masak menu untuk makan hari ini. Nah, seperti biasa, aku masak menu sederhana, menu simple ya, masakan Indonesia. Nah, kebetulan di kulkas itu ada stok sayur kangkung, jadi aku mau masak itu dulu ya. Karena kalau kita misalnya nyetok sayuran itu biasakanlah kita mendahulukan masak sayuran yang hijau-hijau dulu ya, supaya nggak keburu busuk atau nggak keburu layu. Tips untuk menyimpan sayuran hijau supaya nggak cepat busuk itu sebaiknya pada saat kita nyimpen keadaannya benar-benar kering ya. Nah, ini kangkung aku awet banget, sekitar udah hampir 4 harian di kulkas. Jadi kangkungnya ini nggak busuk sama sekali ya, paling layu. Cuman untuk mengembalikan kesegaran kangkung itu, ini bisa kita rendam dengan air, kemudian kita simpan di dalam kulkas, nanti dia bakal mekar kembali ya, hijau kembali. Cuman ini aku mau masak langsung karena udah lama banget ya di kulkas. Kemarin itu aku masaknya sayuran hijau juga beberapa hari gitu. Jadi aku dahulukan dulu sayur katu, kemudian juga ada sayur sawi, pokoknya sayuran yang kira-kira harus didahulukan. Terus satu lagi, kalau kita nyimpen untuk protein kayak tempe dan tahu, itu biasanya aku dahulukan tempe ya. Nggak tahu kenapa kalau tempe di sini itu disimpan di kulkas, itu lama-lama kalau misalnya lebih dari 2 hari atau 3 hari, aku ngerasa pahit aja rasanya ya. Memang si tempe di daerah Sumatera Selatan ini ya, khususnya di daerah aku ya, nggak tahu aku di luar, itu kebanyakan tempenya itu kayak dicampur dengan jagung gitu ya. Jadi rasanya itu beda banget dengan tempe yang pernah aku makan di Jawa, karena kan mertua aku kan di Jawa ya tinggal. Jadi pernah aku makan tempe di sana itu beda rasanya ya. Kalau di sini tuh karena dicampur jagung tadi jadi agak sedikit rasanya asam. Cuma kalau tempenya baru kayak ini masih segar itu masih enak rasanya ya. Tapi kalau udah disimpan lebih dari 2 hari di kulkas itu nanti beda rasanya. Jadi mendingan aku dahulukan aja tempenya dibandingkan dengan tahu ya. Kalau tahu itu cukup kita ganti saja air untuk ngerendam tahunya, itu bisa awet. Kemarin itu aku beli tempe ini 10.000 ya, jadi dapat 2 papan tempe yang bungkusan daun, atau bisa juga 1 papan yang besar ya. Terus aku potong belah menjadi 2 gitu. Jadi aku masak sebagian dan ini sebagiannya lagi. Nah, ini aku mau ngerepil dulu untuk tepung instannya. Untuk tepung instan tempe itu aku suka sama Kobe ya. Tapi kalau untuk ayam itu aku suka yang Sajiku biasanya. Nah, tempe goreng itu enaknya makannya itu pas lagi anget-anget ya. Jadi baru diangkat gitu, masih renyah, masih kriuk, itu langsung kita makan sama nasi anget. Karena kan baunya juga masih wangi gitu ya. Makanya untuk goreng tempe itu biasanya deket-deket mau makan baru digoreng. Nah, akhir-akhir ini aku itu jarang ya kalau ngungkep tempe ya. Jadi kita tinggal langsung goreng aja nanti pas mau makan. Karena kakak Gali itu lebih suka tempe yang ditepung kayak gini. Jadi aku ngikutin aja kesukaan anak-anak. Kalau adek Gina itu belum suka ya sama tempe sama tahu. Mungkin nanti kayak kakak Gali dulu ya. Dulu kan nggak suka sama tempe dan tahu, dan akhir-akhirnya sekarang udah suka. Oke, sambil nunggu ini tempenya mateng, aku mau nyiapin dulu bumbu buat numis kangkung tadi ya. Untuk bumbunya, ini aku cuman iris-iris aja, 2 bawang sama cabai. Karena aku mau masukin cabenya agak lumayan banyak ya. Kalau misalnya dicoper kan nanti rasa pedesnya itu pasti kena kuahnya. Jadi adek Gina nanti nggak mau makan ya. Jadi ini aku usahain supaya tetap cabenya banyak tapi nggak nyampur ke kuahnya langsung. Ini juga aku masukin cabenya itu cabai merah keriting biasa, jadi nggak masukin cabai rawit.
Nanti kalau misalnya aku sama Pak suami mau makan pedas kan bisa ngambil sambal ya. Ini sih supaya Dek Gina itu bisa terlatih makan pedas ya. Kalau Kakak Gali kan udah mau makan sambal atau makan sayuran yang ada cabenya kayak gini. Oke lanjut, nah ini di tungku sebelahnya itu aku udah panasin wajan. Nah karena wajan ini di bawahnya itu ada tatakan biar nggak hitam bawah pancinya, jadi ini aku panasin aja dulu ya. Nanti kalau tatakannya itu udah panas baru aku masukin minyak buat numis bumbu kangkung tadi. Nah di sebelahnya itu juga udah masak tempe gorengan pertama, jadi ini aku mau masukin juga untuk gorengan berikutnya. Walaupun masak simple kayak gini sih lumayan ya, makan waktu juga sekitar 1 jaman karena kan kita mau nunggu tempenya itu matang dulu, itu aja udah memakan waktu. Jadi ini makanya aku nyambi-nyambi gitu ya, kadang ngirisin bumbu pada saat nunggu gorengan mateng, kadang juga nyambi nyuciin peralatan dapur yang udah kita pakai ya. Nah ini aku masukin 2 bawang yang udah diiris tadi sama cabai, cuman nggak sabaran ya, ternyata minyak sayurnya itu belum panas. Jadi ini aku agak nunggu sebentar lagi gitu ya sampai minyaknya ini benar-benar panas, terus bumbunya ini benar-benar wangi. Nah ngomong-ngomong sambil temenin aku masak ya, nggak kerasa sekitar hampir 3 minggu lagi ya kita mau menghadapi bulan suci Ramadan. Gimana nih bunda semuanya? Pak udah siap-siap dengan baju lebaran couple-nya? Karena kan zamannya sekarang itu baju lebaran biasanya couple ya, ayah ibu sama anaknya, paling enggak warnanya sama. Nah yang nonton video aku sampai ke sini ya, jadi boleh komen di bawah. Karena biasanya kalau belanja baju lebaran pas udah bulan Ramadan itu ukurannya itu atau size-nya itu udah pada banyak yang habis. Jadi mendingan kita cari baju lebarannya itu jauh sebelum lebaran ya. Walaupun sebetulnya untuk baju lebaran itu bukan hal yang utama ya, yang penting kan ibadahnya. Cuman kalau ada rezeki ya apa salahnya ya kita beli, apalagi kan ada anak-anak yang kadang pengen baju baru, ciri khasnya. Sama seperti kayak kita masih kecil dulu ya, orang tua kita itu benar-benar nyisihin uang untuk beli baju lebaran. Nggak seperti zaman sekarang, lebaran nggak lebaran, anak-anak kan tetap kadang beli baju ya. Kalau zaman dulu sih beda ya, jadi nunggu lebaran baru ada baju barunya. Oke ini nah udah nyampe kangkungnya, udah mau layu gitu, tadi udah aku masukin, posisinya kan kelihatan ya tadi waktu aku masukin sayuran kangkung ini udah segar kembali, karena tadi kan waktu aku cuci itu aku rendam dengan air. Nah tempenya tadi udah matang semua, jadi untuk minyak goreng bekas menggoreng tempe tadi aku pakai buat ngegoreng ikan patin ini. Ini ikan patinnya udah aku bumbuin ya, dan memang bagian kepala itu kesukaan Kakak Gali, juga kesukaan aku dan Pak suami ya, walaupun dagingnya itu katanya cuma sedikit. Bagusnya memang kan dipindang ya bagian kepala itu. Cuman ya yang namanya anak-anak suka, kita juga suka ya nggak apa-apa. Kepalanya ikut digoreng. Terus ini kangkungnya tadi udah aku tutup ya wajannya, pas aku buka udah layu gitu. Jadi terakhir aku masukin irisan tomat. Karena aku itu paling suka sama tomat ya, belum lagi gizinya itu loh, vitamin C-nya. Jadi makanya aku tiap masak itu kalau sayurannya kayak ditumis seperti ini selalu aku masukin tomat. Nah ini sayurannya udah matang. Tadi juga aku sambil nunggu sayurannya ini matang, aku ngeblender, bukan blender ya, chopper itu. Aku ngechopper cabai hijau sama bawang-bawangan karena aku mau bikin sambal cabai hijau. Nah ini cabai hijaunya kalau nggak salah seons ya, tadi waktu aku chopper belum dicampur dengan bawang merah dan bawang putihnya. Jadi lumayanlah untuk 2 kali makan gitu ya untuk aku dan Pak suami berdua. Terus juga cabai hijaunya tadi aku campur dengan cabai rawit hijau juga supaya rasanya itu lebih pedas gitu ya, lebih nendang. Nah ini aku langsung masukin ke dalam wajan karena untuk minyaknya tadi pas aku ngechopper aku kasih sedikit, jadi ini tinggal ditumis-tumis aja sambil nunggu nanti kalau misalnya minyak gorengnya kurang aku bisa tambahin lagi. Karena sambal cabai hijaunya ini nggak buat aku simpen di kulkas ya, jadi ini aku langsung mau tambahin tomat. Biasanya kalau misalnya aku mau nyimpen di kulkas untuk sambal cabai hijau itu tomatnya belum aku masukin. Nanti pas kita mau makan baru kita ambil stok
cabai hijau ini di kulkas, baru kita iris-irisin tomat dan kita panasin gitu. Jangan lupa ini aku tambahin terasi, jadi itu terasi yang udah aku sangrai gitu ya supaya lebih wangi, dan aku campurin ke dalam sambal ini. Kita tumis-tumis, jangan lupa garamnya juga dengan sedikit gulanya. Alhamdulillah ini ikan patinnya udah matang, dan sengaja aku goreng cuma 3 ya, karena ini memang buat makan siang aja. Nanti pas malam kalau misalnya pengen ikan patin goreng lagi ya tinggal goreng lagi ya. Karena memang kami itu lebih suka masakan pas mau makan itu yang baru diangkat gitu loh dari kuali. Ini juga untuk sambal cabai hijaunya udah matang, bisa kelihatan ya dari sini menggugah selera banget untuk cabenya. Gak terlalu banyak bikinnya, cukup untuk 2 kali makan, tapi ini bener-bener nendang rasanya, apalagi makannya itu sama sayur kangkung tumis tadi ya. Dan ini itu pas aku lagi masak, kakak Gali itu udah bolak-balik mondar-mandir ke dapur ya, katanya pengen makan, udah lapar, ngelihat baunya itu wangi banget. Jadi ini kakak Gali sama Dek Gina langsung aku panggil buat makan. 3 menu ini aja ya, 4 menu ya, ini ada sambal, cabai hijau, kemudian ikan goreng dan tempe goreng, sama sayur tumis kangkung. Pokoknya ini mantul banget. Bisa dilihat ekspresi kakak Gali ya, sampai ngabisin sampai 2 kali gitu nambah. Nah ini kakak Gali sama adek Gina udah siap-siap mau makan. Tadi aku minta buat cuci tangan aja dulu karena mereka habis main gitu, apalagi adek Gina kan habis main di luar. Nah kalau anak-anak udah lahap makannya kayak gini, kita itu jadi lebih semangat masak gitu ya. Nah ini bisa dilihat ya, mata kakak Gali itu sampai mermelek gitu, katanya enak banget. Dan kakak Gali itu minta dimasakin kayak gini terus katanya. Cuma kan nggak mungkin ya kalau misalnya tiap hari itu makan kangkung terus ya, atau misalnya makan tempe goreng terus. Enggak. Sedep, sedep, sedep. Belum, kan? Sini adanya. Tsunami pil whisky. Nyam. Ayo dek, duduk sini dek, ambil sendok. Ucok. Dadah. Nah sementara Dek Gina itu kan seleranya itu telur ya, jadi ini nungguin telur buat dimasakin. Jadi aku tadi masakin telur aja dulu, terus sukanya itu telur yang nggak terlalu mateng gitu ya. Nah ini sama sekali nggak ngambil kangkung, kemudian juga nggak ngambil tempe. Tapi dulu kakak Gali juga gini ya, makannya itu masih nggak terlalu banyak variasinya gitu, pilih-pilihannya. Cuman akhir-akhirnya semuanya itu suka ya. Nasi. Besoknya. Rambut basah-basah. Anak pol. Enak pol. Nasi telur benak. Dan ini nggak berapa lama pas kami makan itu Pak suami ikutan makan juga ya, katanya jadi terbawa lapar gitu. Belum konten ini ya, konten mukbang pakai tegak lah. Itu kan Facebook. Nah kiranya makan siang bareng bersama anak-anak mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.